Filsafat adalah ilmu tentang cara berpikir. Jadi, mengapa kita perlu mengenal tokoh-tokoh filsafat? Pentingnya mengenal tokoh filsafat karena pandangan dan pemikiran mereka yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan, moralitas, pengetahuan, dan eksistensi manusia. Menyelami karya-karya mereka membantu kita memahami asal-usul, ide, dan nilai yang membentuk masyarakat. Selain itu, pemikiran filsafat dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Aulus akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh filsafat untuk memenuhi mata kuliah filsafat pendidikan. Perkenalkan, saya Nazwa Sri Argani. Saya Dhanisa Fadila. Saya Sheila Adinda. Saya Sadira Rafalia. Saya Dini Agustina. Dan saya Ruben Paulo. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau si Asy-Syafi'i lahir di Tus Khurasan, Persia pada 450 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang filosof dan teolog Muslim Persia yang di barat dikenal dengan sebutan Al-Ghazal, khususnya pada abad pertengahan. Sejak kecil, Al-Ghazali dibekali dengan semangat dan kecerdasan yang tinggi. Hingga akhirnya belajar dari guru-guru hebat di antaranya Abu Nasr Al-Ismaili dan Al-Juwaini yang terkenal dengan gelar Imam Al-Haramain. Karya-karya filsafatnya yang terkenal di antaranya Maqasid Al-Falasifah sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Lalu Tahafut Al-Falasifah berupa buku yang berisi 20 daftar kerancuan logika para filosof terkait teologi Islam. Dari daftarnya, 17 dinyatakan sesat atau bid'ah dan 3 lainnya dianggap sebagai tanda kekafiran. 3 butir kerancuan tersebut adalah: pertama, pendapat bahwa alam semesta senantiasa ada dan tanpa permulaan. Kedua, pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal khusus dan spesifik. Dan yang terakhir adalah pendapat bahwa hanya roh yang akan dibangkitkan di hari akhir. Ibnu Tufail atau nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi Al-Andalusi. Beliau adalah filsuf, dokter, dan pejabat pengadilan Arab Muslim dari Al-Andalus. Lahir di Guadix dekat Granada sekitar tahun 1105. Ia dididik oleh Ibnu Bajjah. Ia menjabat sekretaris untuk penguasa Granada dan kemudian sebagai wazir dan dokter untuk Abdu Yakub Yusuf, yang dimana ia menganjurkan Ibnu Rushd sebagai penggantinya sendiri saat ia beristirahat pada tahun 1182. Penguasa Spanyol Islam Al-Andalusi di bawah pemerintahan Muwahhidun. Sementara itu, Ibnu Tufail adalah satu di antara sekian banyak filosof Islam yang mampu menghasilkan karya fenomenal yang berbau filosofis mistis mengenai bagaimana akal pikiran mampu menangkap, merenungkan, dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu ada yang menggerakkan, dan penggerak itu tiada lain adalah Tuhan pencipta alam semesta. Lalu ada teori lain dari Ibnu Tufail. Pertama, bahwa akal manusia merupakan potensi terbesar yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, Ibnu Tufail memiliki pendapat bahwa kebangkitan nanti hanya dialami oleh jiwa manusia saja. Akal tersebut, menurut Ibnu Tufail, dapat menunjukkan dan membawa diri seseorang pada kebenaran mutlak tentang pencipta atau Tuhan. Selanjutnya, Demokritos. Demokritos berasal dari Abdera. Dia adalah orang yang mengatakan bahwa dunia tersusun dari benda-benda yang disusun oleh sekelompok atom. Pandangan filsafat ini sejalan dengan pendapat filsuf lainnya, yaitu Leucippus. Menurut Leucippus, atom ialah partikel kecil materi yang dipisahkan satu sama lain oleh kehampaan. Atom-atom bergerak oleh keniscayaan. Karena itu, sesuatu yang misterius di balik yang tampak adalah sejumlah atom yang tak terbatas. Atom-atom yang tidak dapat ditembus dan tidak dapat berubah komposisinya. Atom hanya berada dalam bentuk dan susunan. Semua perubahan yang dilihat indera disebabkan oleh pengelompokan atom-atom primer. Kesamaan pandangan ini membuat mereka berdua, Demokritos dan Leucippus, dikatakan sebagai seorang atomis. Pandangan filsafat Demokritos ini berandas pada pemahaman dunia bahwa
memang harus tersusun oleh sesuatu yang tetap tak dapat dibagi dan abadi. Oleh Demokritos, sesuatu itu diberi nama atom yang artinya tak dapat dibagi. Atom dianggap sebagai materi dasar dari segala yang ada. Atom digambarkan memiliki bentuk yang beraneka ragam, sebagian bulat mulus, sebagian lagi tak beraturan dan memiliki gerigi. Kemudian atom-atom itu saling mengait karena proses kebetulan semata. Ini karena Demokritos tidak mempercayai dan kekuatan dari dunia linier atau jiwa yang berperan dan ikut campur dalam proses penciptaan. Setelah saling mengait, itulah atom-atom membentuk wujud lain seperti manusia, pohon, meja, dan lain-lain. Kemudian tentang jiwa, Demokritos mengatakan jiwa terdiri dari atom yang paling bulat dan halus, sehingga tidak dapat mengait atom lainnya untuk berubah bentuk. Realitas sendiri dipahami oleh jiwa dan pemikiran karena benda-benda di dunia realita melepaskan gambar dalam bentuk atom yang bentuknya sama dengan benda. James Mill beranggapan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu dan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, keunggulan relatif terbesar dan akan mengkhususkan melakukan impor barang. Bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif, kerugian relatif. Anaximander 610-547 sebelum Masehi. Anaximander juga merupakan salah satu dari filsuf alam. Anaximander memiliki pandangan yang berbeda dengan Thales yang mengatakan air adalah asal dari kehidupan. Pendapat Anaximander mengatakan bahwa hanya ada satu asal dari semua yang ada dan itu haruslah bersifat tidak terbatas. Ini menjadi sebuah antitesis dari Anaximander untuk Thales karena pertanyaannya adalah bagaimana air dapat berubah menjadi api? Maka diambillah kesimpulan bahwa air memiliki batasan. Sedang asal muasal itu haruslah memiliki ruang lingkup tidak terbatas dan dapat bergerak. Selain itu, materi asal ini haruslah tidak dapat dilihat atau dirasakan dengan indera tetapi hanya dapat dirasakan dan dicari dengan pikiran. Oleh Anaximander, materi asal itu diberi nama apeiron. Apeiron sendiri adalah zat yang memiliki sifat-sifat seperti Om sebutkan sebelumnya, yaitu tidak terhingga, tidak terbatas, tidak dicari wujudnya, dan tidak mungkin sama dengan apapun. Segala yang terlihat sebagai sesuatu yang nyata dianggap memiliki akhir, sehingga masa dapat diukur dan memiliki batasannya. Karena itu, materi asal itu mustahil akan muncul dari salah satu dari segala macam hal yang memiliki akhir dan keterbatasan itu. Jeremy Bentham 1748 sampai 1832 adalah seorang filosof dan ahli hukum Inggris yang dijuluki sebagai Father of the Legal World, artinya ladder dalam dunia hukum. Julukan ini meminjam ke tokohan teolog Martin Luther yang melakukan reformasi terhadap doktrin-doktrin tertentu dalam ajaran Katolik. Nah, selanjutnya ada Herakleitos. Herakleitos sendiri lahir di Efesus kira-kira pada tahun 540 sebelum Masehi. Ia sering pula dijuluki sebagai si gelap akibat karakternya, di mana ia begitu mengagungkan keningkratannya dan sering mengasingkan diri dari publik. Herakleitos juga hidup sezaman dengan Pythagoras dan Xenophanes, tetapi ia berusia lebih muda daripada keduanya. Ia juga sebenarnya mewariskan pada kita ribuan fragmen. Banyak dari fragmen-fragmennya itu bisa sampai pada kita saat ini berkat kerja keras dua bapak gereja, yakni Clement dari Alexandria yang melihat Herakleitos sebagai nabi pagan dan Hippolytus dari Roma yang menganggapnya sebagai ayah spiritual dari monarki Noitus yang bid'ah. Ini mengakibatkan banyak sarjana yang membaca fragmen-fragmen Herakleitos dengan hati-hati dan berusaha untuk melepaskan teks-teks itu dari pengaruh pandangan Kristen awal dan juga aliran filsafat Stoa. Jika melihat karya-karya yang ditinggalkan, tampak bahwa watak Herakleitos itu sombong dan tinggi hati. Selain mencela filsuf lainnya, ia juga memandang rendah rakyat bodoh dan menegaskan bahwa sebagian manusia adalah jahat. Nah, selanjutnya ada pemikiran Herakleitos. Di antaranya, yang pertama adalah segala sesuatu itu mengalir. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap ataupun permanen. Yang kedua adalah logos. Segala sesuatu yang terus berubah di alam semesta dapat berjalan dengan teratur karena adanya logos. Pandangan tentang logos di sini tidak boleh disamakan begitu saja dengan konsep logos pada mazhab Stoa. Logos adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu termasuk manusia. Manusia logos juga dipahami sebagai sesuatu yang material, namun sekaligus melampaui materi yang biasa. Yang ketiga, segala sesuatu berlawanan. Menurut Herakleitos, setiap benda terdiri dari yang berlawanan. Meskipun demikian, di dalam perlawanan tetap terdapat kesatuan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa yang satu adalah banyak dan yang banyak adalah satu. Terlepas dari semua ilmu pengetahuan yang dilahirkan filsafat, tujuan besar
dari filsafat sebenarnya ada pada arti di balik namanya, filo dan sofi. Sudah terlalu banyak orang pintar di dunia ini, namun banyak yang menggunakan ilmunya untuk hal yang tidak baik. Dengan tujuan filsafat bisa membuka diri dengan lebih banyak cara berpikir, dan ujungnya tak hanya menjadi orang pintar, tapi juga membuat kita bisa menjalani hidup lebih baik dan lebih bijak. Itulah filsafat induk dari ilmu pengetahuan. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.